Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu masa yang sangat lama, seorang lelaki tua berdiri di tengah padang memandang langit yang tak menjawab. Ia bukan pendosa, ia seorang Nabi, Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun. Itulah lamanya ia berdakwah tanpa henti, tanpa jeda. Ia mengetuk pintu satu persatu. Ia bicara dengan suara lirih, lalu dengan suara lantang. Ia berdiri di siang hari, ia bisikkan nasihat di malam paling sunyi. Tapi tak banyak yang mendengar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14 mencatat, "Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu ia tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, tapi hanya sedikit yang ikut. Sisanya menertawakan, menghinakan, bahkan melempar batu." Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Nuh alaihi salam setiap malam berdoa sambil menangis, "Ya Allah, jangan tinggalkan mereka dalam kesesatan." Tapi justru yang datang adalah kesepian, dan yang menolak adalah anaknya sendiri. Namun Nabi Nuh tidak berhenti. Ia tetap membangun perahu, perlahan, satu papan demi satu papan, di bawah panas matahari dan di bawah hujan celaan. Quran Surat Hud ayat 38 berkata, "Dan setiap kali melintasi orang-orang dari kaumnya, mereka mencemoohnya." Bayangkan, seorang lelaki tua yang hanya ingin menyelamatkan, tapi justru dihina oleh orang-orang yang ia cintai. Dan malam itu saat angin mulai bergerak lebih dingin dari biasanya, Nabi Nuh kembali menengadah. Tapi bukan pada langit, pada suara dalam dirinya sendiri. Apakah aku sudah gagal atau mereka yang menolak diselamatkan? Malam belum sepenuhnya turun, tapi udara sudah berat. Di langit, awan hitam seperti menunggu izin untuk melepaskan seluruh isinya. Di bawahnya, seorang ayah menatap jauh ke arah dataran tinggi. Di sana, berdiri seorang anak, Kan'an, anak kandung dari seorang nabi. Tapi, bukan anak dalam keimanan. Nabi Nuh alaihi salam tidak bersuara, dadanya penuh. Seperti perahu itu, ia juga belum selesai, belum sempat menyelamatkan anaknya. Dan waktu semakin menipis. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa anak Nabi Nuh bukanlah bagian dari kaum beriman, meski secara nasab ia tetap darah dagingnya. Kan'an menolak risalah ayahnya. Ia tak mau ikut membangun bahtera. Ia bahkan tertawa, seperti orang-orang lain, saat melihat ayahnya bekerja di tengah daratan tanpa air. Tapi Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Ia tetap memanggil anaknya dengan kata yang lembut, bukan caci, bukan marah. Ketika air mulai meninggi dan kapal mulai terangkat, Nabi Nuh berteriak. Tapi bukan karena panik, melainkan karena cinta yang belum padam. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Kalimat itu seperti tangga terakhir yang diulur, tapi Kan'an tak menggenggamnya. Ia menjawab, pendek, tapi menghantam. "Aku akan berlindung ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air bah." Quran Surat Hud ayat 43. Di titik ini, narasi menyempit. Bukan lagi tentang azab, tapi tentang dua manusia yang saling mencintai, tapi berdiri di sisi yang berlawanan dari iman. Nabi Nuh tahu apa yang akan datang. Ia tahu gunung itu tak akan cukup tinggi. Tapi apakah seorang ayah boleh menyerah begitu saja? Apakah seorang nabi boleh diam ketika darah dagingnya sendiri memilih jalan tenggelam? Tidak ada amarah, tidak ada debat. Nabi Nuh hanya memohon. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa panggilan Nabi Nuh kepada anaknya adalah bentuk kasih sayang terakhir yang diungkapkan dengan suara. Selebihnya adalah diam dan air mata. Gunung itu tegak, seperti keyakinan Kan'an yang salah arah. Tapi banjir datang bukan dari satu arah. Ia datang dari atas, dari bawah, dari sisi yang tak terduga. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa bumi harus membersihkan diri,
Tidak ada tempat yang aman, kecuali yang ditentukannya. Nabi Nuh menatap perahu yang mulai bergoyang. Air merambat ke kaki, tapi matanya tak lepas dari anaknya. Barangkali masih ada harapan. Barangkali masih ada niat baik yang datang terlambat. Tapi Kan'an tidak bergerak. Ia lebih percaya pada tinggi batu daripada dalamnya iman, dan pada akhirnya, gelombang menjadi pemisah antara keduanya. Quran Surat Hud ayat 43. Pemisah itu bukan hanya gelombang air, tapi juga gelombang takdir. Dan takdir itu tak bisa ditawar oleh siapapun, bahkan oleh seorang nabi. Nabi Nuh menggenggam tali layar. Tapi bukan karena ingin berlayar lebih cepat, ia hanya menahan diri agar tidak jatuh. Bukan ke laut, tapi ke dalam lubang paling dalam jiwa manusia, kehilangan. Karena kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan orang yang kita benci, tapi kehilangan seseorang yang sangat kita cinta saat ia menolak ikut pulang ke arah kebenaran. Hujan turun, tapi tidak menyamarkan luka, langit kelam. Tapi hati Nabi Nuh lebih gelap. Ia telah memanggil, tapi suara cinta tidak selalu cukup menyelamatkan. Dan hari itu, seorang ayah harus belajar bahwa tidak semua anak adalah keluarga. Jika tidak dibangun atas fondasi iman yang sama, namun di hatinya masih ada satu harapan. Mungkin Allah masih mengizinkan satu mukjizat kecil, satu detik yang bisa mengubah semua, satu tangan yang terulur, sebelum semuanya terlambat. Kapal kayu itu mulai bergoyang, bukan karena angin tapi karena kenyataan. Air telah mencapai mata kaki, lalu lutut, lalu pinggang. Dan tidak ada tanda bahwa anaknya akan ikut naik. Kan'an tetap berdiri di darat, matanya keras, hatinya lebih keras. Di sisi perahu, Nabi Nuh menunduk. Tangannya masih menggenggam ujung tali, tapi bukan tali perahu. Itu seperti sisa pengharapan yang masih ia genggam erat, meski tahu yang ia tunggu tidak akan datang. Nabi Nuh alaihi salam menatap ke satu titik yang mulai kabur oleh hujan. Di sanalah Kan'an berdiri. Di sanalah seorang anak menolak ayahnya, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kepercayaan diri yang salah. Ia yakin pada tinggi bukit, bukan pada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika air mulai naik dan perintah Allah untuk membawa kaum beriman ke dalam perahu sudah dijalankan, hati Nabi Nuh masih tertinggal di daratan, pada satu sosok, satu harapan, satu nama yang belum ikut bersama keselamatan. Lalu terjadilah yang ditakdirkan, dan gelombang menjadi pemisah antara keduanya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Air itu bukan sekadar air, itu adalah garis antara iman dan penolakan, antara keselamatan dan kesombongan. Dan Kan'an memilih untuk tidak melangkah. Kapal mulai terangkat. Tidak ada perpisahan yang lebih sunyi daripada perpisahan tanpa salam. Tidak ada kehilangan yang lebih menusuk daripada kehilangan yang datang karena seseorang memilih pergi. Nabi Nuh alaihi salam berdiri, bahunya sedikit menunduk. Ia tidak menangis, tapi diamnya lebih pilu daripada tangisan. Ia tidak bicara pada manusia. Ia tidak menegur, tidak mengutuk. Ia hanya menatap langit, seperti berharap Allah bisa mengerti rasa yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Bukan untuk meminta, tapi untuk menyampaikan bahwa ia telah mencoba segalanya. Bahkan kepada anaknya sendiri, Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa banjir itu bukan banjir biasa. Air memancar dari bumi dan turun dari langit bersamaan. Tidak ada tempat aman kecuali perahu itu. Tapi tetap saja, satu jiwa memilih berada di luar. Perahu mengapung, angin mulai kencang. Di dalam kapal, para pengikut Nabi Nuh saling menggenggam. Tapi sang Nabi berdiri sendiri, tidak dalam kesendirian fisik, tapi dalam kesepian batin. Ia telah membawa semua yang diperintah, sepasang dari setiap makhluk, kaum yang beriman, tapi tidak anaknya, tidak keluarganya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Bukan karena ia nabi yang lemah, tapi karena ia hamba yang taat. Nabi Nuh tahu bahwa perahu ini tidak bisa menyelamatkan semua orang. Bukan karena perahunya kurang besar,
tapi karena iman tidak bisa dipaksa masuk. Ia memandangi ujung kapal, hujan terus turun. Laut yang tadinya tidak ada, kini ada di mana-mana. Daratan berubah menjadi pusaran, rumah-rumah hanyut, pohon-pohon tumbang, gunung-gunung mulai tenggelam, dan di tengah kekacauan itu, ia kehilangan anaknya. Bukan karena waktu, tapi karena pilihan. Nabi Nuh menggenggam sisi kayu kapal. Ia tetap diam. Di dalam dirinya, gelombang yang lebih besar sedang mengamuk. Bukan gelombang air, tapi gelombang batin. Dan ketika gelombang air telah memisahkan jasad mereka, gelombang takdir memisahkan hati mereka. Perahu terus bergerak. Ombak membawa mereka menjauh. Tapi tidak ada jarak yang bisa membuat seorang ayah lupa anaknya. Nabi Nuh alaihi salam tidak bicara selama berhari-hari. Tidak karena marah, tapi karena hatinya seperti kapal itu, terombang-ambing dalam sesuatu yang lebih dalam daripada air, duka yang belum selesai. Ia berdiri sendirian di ujung perahu. Di belakangnya ada orang-orang beriman, tapi di dalam dirinya masih ada suara. Anaknya yang berkata, "Aku akan berlindung ke gunung." Dan suara itu terus terngiang, bahkan setelah gunung itu tenggelam. Pada satu malam, ketika hujan mulai mereda dan bintang kembali tampak samar di langit, Nabi Nuh menengadah. Kali ini bukan untuk melihat cuaca, tapi untuk mengadukan sesuatu yang tidak sanggup ia simpan sendiri. Quran Surat Hud ayat 45 mencatat dengan jujur suara batin itu. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah hakim yang paling adil." Bukan keluhan, bukan protes, tapi sebuah pertanyaan yang lahir dari luka. Karena bagaimana mungkin seseorang yang ia besarkan dengan air mata, seseorang yang ia doakan dalam setiap sujud, seseorang yang darahnya adalah darahnya sendiri, tidak termasuk keluarganya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Nuh menyebut nama anaknya dalam doa, bukan untuk menyalahkan takdir, tapi untuk memahami hikmah. Ia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana, tapi tetap saja seorang ayah butuh kepastian, dan tidak ada yang salah dalam bertanya jika itu disampaikan dengan rendah hati. Lalu jawaban itu datang, tidak panjang, tapi cukup untuk menghentikan gempa di dada Nabi Nuh. Quran Surat Hud ayat 46 menyampaikan firman Allah yang menggetarkan, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Maka janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sungguh, aku memperingatkan kamu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Kata, "bukan termasuk keluargamu," itu bukan soal darah, tapi soal keimanan, dan itulah batas cinta dunia. Perahu Nabi Nuh bisa menyelamatkan hewan dan manusia, tapi tidak bisa menyelamatkan hati yang memilih menjauh dari Allah. Tidak ada kekuasaan ayah yang bisa membatalkan keputusan Allah. Tidak ada cinta manusia yang bisa melampaui keadilan langit. Dan malam itu, Nabi Nuh paham. Ia tunduk. Ia tidak membantah. Ia tidak bertanya lagi. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa setelah ayat itu turun, Nabi Nuh menyesal telah meminta sesuatu yang tidak ia ketahui hakikatnya. Lalu ia segera merendahkan diri dalam doa. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak mengampuniku dan menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud ayat 47. Ia bukan nabi yang doanya ditolak. Ia adalah nabi yang diingatkan bahwa tugasnya adalah menyampaikan, bukan menyelamatkan. Air banjir bisa membersihkan bumi, tapi tidak bisa membersihkan dosa orang yang enggan bertobat. Dan di malam yang sunyi itu Nabi Nuh belajar bahwa kadang kita harus merelakan orang yang kita cintai jika cinta mereka bukan untuk kebenaran. Namun luka itu tidak hilang, karena seorang ayah tetaplah seorang ayah, dan setiap ayah menyimpan nama anaknya, bahkan setelah anak itu tidak lagi bersamanya. Hari-hari banjir besar akhirnya mencapai akhir. Langit berhenti menumpahkan air, bumi menutup mata airnya.
Perahu itu yang pernah menjadi satu-satunya tempat keselamatan di dunia perlahan melambat. Tidak lagi dihantam ombak, tidak lagi diguncang ketakutan. Kini ia tenang, terdampar di sebuah tempat yang bernama Al-Judi. Quran Surat Hud ayat 44 menyebutnya dengan jelas. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hentikanlah. Maka air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Di dalam kapal, orang-orang mulai bernafas lega. Wajah-wajah yang sebelumnya pucat karena takut kini memancarkan harapan. Tapi di ujung kapal, Nabi Nuh alaihi salam tetap diam. Ia bukan tidak bersyukur, tapi ada yang tidak ikut berlabuh. Anaknya, tidak ada pemakaman, tidak ada jenazah yang dibungkus kain, tidak ada batu nisan. Hanya air yang kini menyimpan tubuh Kan'an, entah di mana. Dan itu lebih menyakitkan daripada melihat kematian secara langsung, karena kehilangan yang tidak terlihat seringkali lebih menusuk. Karena ia tidak bisa dipeluk, tidak bisa diantar, tidak bisa dikembalikan. Nabi Nuh berdiri di atas geladak, pandangannya menatap jauh ke daratan baru yang terbentang. Tapi pikirannya tertinggal di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kaki. Ia membawa seluruh umat yang beriman, tapi hatinya kehilangan satu yang paling ia harapkan bisa selamat. Dan itulah kenapa bahkan seorang nabi pun bisa merasa hampa, meski telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Lalu turunlah wahyu itu, bukan untuk menegur, tapi untuk mengakhiri perjalanan yang panjang. Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami, dan keberkahan atasmu, dan atas umat-umat yang bersamamu. Quran Surat Hud ayat 48. Kata keselamatan itu terdengar hangat, kata berkah itu menenangkan. Tapi di balik semua itu, Nabi Nuh tetap manusia, dan manusia menyimpan kenangan, apalagi kenangan tentang seseorang yang dulu dipanggil anakku. Ia tidak mengeluh, ia tidak mengadu, tapi bayang itu tetap ada. Setiap langkahnya di tanah baru mengingatkan bahwa satu nama tidak ikut turun bersamanya. Satu nama tidak menjejak tanah, satu nama tidak menerima keselamatan. Dan itulah akhir dari cerita ini. Bukan akhir yang bahagia, tapi akhir yang penuh pelajaran. Karena tidak semua cerita harus ditutup dengan senyum. Ada kisah yang ditutup dengan hening, dengan satu tatapan ke langit, dan satu tanya yang tidak dijawab. Apa arti keluarga? Jika iman tidak menyatukan, Nabi Nuh membawa semuanya, binatang, manusia, dan keimanan, tapi tidak anaknya. Karena anak itu memilih berdiri di luar. Dan siapapun yang memilih berdiri di luar, tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh cinta manusia, sekuat apapun cinta. Itu Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis bahwa Nabi Nuh hidup sesudah banjir selama 350 tahun. Tapi dalam rentang waktu itu, tidak ada satupun riwayat yang menyebut ia kembali menyebut nama Kan'an. Mungkin karena ia paham bahwa mengenang yang telah ditenggelamkan oleh kehendak Allah bukan cara untuk memuliakan takdir. Namun, air tidak bisa menghapus ingatan, dan tidak semua luka bisa ditenggelamkan. Maka hari itu, ketika semua orang turun dari perahu dan menginjak tanah baru, hanya Nabi Nuh yang membawa satu nama, yang tidak ikut turun bersamanya. Dan mungkin, itulah sebabnya perahu Nabi tidak pernah disebut sempurna. Karena ada satu jiwa yang tidak ikut dalam keselamatan. Bukan karena tak diajak, tapi karena menolak diajak. Pertanyaannya sederhana, tapi menyayat. Seberapa jauh kita bisa menyelamatkan mereka yang tak ingin diselamatkan? Dan apakah cinta yang kita punya cukup untuk menahan mereka tetap di dalam perahu? Itulah kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya. Kisah tentang cinta yang tidak cukup menyelamatkan dan keimanan yang menjadi garis pemisah antara keluarga sejati dan sekadar hubungan darah. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka sudut pandang baru untukmu, jangan lupa untuk subscribe channel Lauhul Mahfudz
Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang menggugah jiwa dan menghidupkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.